match pertama kita pada malam hari ini, Soul Survivors. Ini dia RRQ Kazu versus God of War. Let's go, pistol round di area Intellect Center yang menjadi round pertama kita. Diharapkan dengan adanya revolver yang diambil oleh Maal di bagian belakang bisa memberikan headshot dan takedown pertama untuk God of War tentunya. Belum ada tracing steps yang terlihat di tangan seorang Maal, namun Abai sudah berada di bagian depan. Langsung melakukan rebel rasi ke arah belakang. Ton berhasil untuk dijatuhkan di tangan seorang Iktindir. Dan akan langsung melakukan ini. Itu dia, Dodge berhasil memberikan headshot dengan revolvernya. Sementara Iktindir masuk ke depan, Maalnya terjatuh, terkena headshot juga. Namun ini menjadi poin pertama untuk RRQ Kazu. Nice, pistol round berhasil dimenangkan oleh kawan-kawan daripada RRQ Kazu. Bagus banget posisi dari seorang Iktindir yang tidak terlalu buru-buru untuk melakukan haras terhadap God of War. Mereka memanfaatkan angle-angle yang menjadi blind spot bagi God of War. Kemudian muncul secara tiba-tiba, bahkan kalau kita lihat setupnya RRQ itu cukup melebar, mengunci pergerakan, dan God of War mereka masuk di satu lini yang sama gitu. Jadi dengan cukup mudah buat di pick off sama RRQ yang setupnya melebar seperti tadi. Dan kita akan masuk ke round kita yang kedua. Kedudukan 1-0 unggul RRQ Kazu atas God of War. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh God of War kali ini. Hati-hati, jangan terlalu jauh. Itu Yanmin sama Ton ya. Itu ada kabel Casey, tolong jangan jauh-jauh Anda ya. Mau di backup ntar susah gitu kan. Dan dari seorang Abai juga Iktindir bersamaan Abai dengan mini Uzi. Namun Iktindirnya pun tumbang kali ini 3 versus 4. Oh, ada pertukaran terjadi, nampaknya Yanmin berhasil di pick off oleh seorang Abai kali ini. Masih dicari di mana, tapi hati-hati Abai. Demon unpredictable shot masuk ke arah dirinya. 2 player saja tersisa, Dudes dan Maal dengan posisi yang cukup terpisah satu sama lain. Yanbin masih bisa untuk diselamatkan kah? Enggak kayaknya. Oh bisa. Sudah ada upaya revive dilakukan. Terlihat oleh seorang Dudes. Langsung saja hilang seorang Yanbin kembali. Dan VSK yang digunakan oleh Dudes kali ini. Ending sudah dilakukan. 2 versus 3 possibility-nya masih ada. Tapi mungkin akan sedikit sulit. Maal masih mencoba untuk memberikan beberapa pressure. Namun nampaknya jarak yang terlalu jauh agak sedikit sulit. Blind spot terlihat. Tapi clue sudah diaktifkan kali ini. Informasi harusnya sudah bisa dikolek. Namun Dudes sayang sekali berhasil terculik oleh seorang Dian. Kali ini Maal menjadi lone survivor. Harus menghadapi 3 player God of War. Dan bahkan tidak bisa memberikan perlawanan. Satu sama kali ini Bigan. Ya, satu sama kedudukan. Sementara bilang kalah senjata, enggak sih, lebih ke karena memang pick off pertamanya berhasil didapetin sama para pemain dari God of War. Terus aku agak salfok sama skill yang digunakan oleh seorang Maal. Itu full skill karakter penanda, full informan dari seorang Maal. Dia pakai Moko, bahkan Shiro yang dia pakai auto dan juga clue. Jadi even dia ketembak nantinya, orang yang nembak tuh bakal kelihatan tuh tandanya dari arah sebelah mana. Bagus banget untuk skill karakter yang digunakan. Namun sekarang defense sire drop akan perebutkan. 2 pemain dari RRQ sudah berada di depan untuk cluster selanjutnya. Masuk ke dalam Abai. Gagal untuk melepaskan tembakan, tapi masuk lagi. Duta juga Abai bekerja sama dengan sangat baik. Bahkan Veledes juga digunakan untuk masuk ke dalam. Mbak ditumbangkan. Sudah terlihat posisi dari lawannya. Dan tentunya hanya 2 pemain dari arah God of War menggunakan sharp split untuk mundur menuju arah yang berbeda. Dihancurkan terlebih dahulu. Abai terlihat kali ini tidak ada glue wall. Berlindung, cernak, mundur sekali ini. Berhadapan dengan 1 pemain di balik 1-2 defense airdrop. Dan Abai juga sudah low kali ini. Jatuh 2 lawan 1 di bagian tengah. Iktindirnya tumbang. Namun sekarang Dudes tidak ada glue wall. Dia hanya bisa melepaskan tembakan ke arah seorang Demon kali ini. Dan masih bisa untuk move. Melakukan penyelamatan. Awas. Eta cangkeng. Ketinggalan Dudes. Masih bisa untuk menyelamatkan 1 pemain. Bahkan dua-duanya berhasil untuk di revive kembali. Dan shockwave ada. Bisa untuk diaktifkan kalau misalkan diperlukan ketika zonanya akan bergerak 3 melawan 1. Harusnya ini menjadi poin tambahan untuk RRQ Kazu. Tembakan dari 2 arah berbeda buat God of War kehilangan angka. Yes, itu dia 2-1 kali ini untuk RRQ Kazu. Gue suka the way mereka memanfaatkan semua set skill yang mereka miliki. Karena memang set skill mereka kan buat main cepet ya. Terus kita lihat tadi dari Abai pakai Rebel Rush gitu kan. Terus di follow up ada granat dari seorang Dudes. Dan bahkan masuk Valiant Dash dari Oscar-nya ya. Makanya dari itu semua berjalan dengan cukup baik. Memang RRQ Kazu dengan set skill mereka harus mainnya kayak gitu. Cepet, nggak dibiarin
set lama gitu untuk setup dulu atau bahkan musuhnya yang bisa setup. Jangan sampai musuhnya tuh bisa setup. Kenapa? Karena musuh ini punya bekal skill defensif gitu. Maka dari itu permainan tadi sangat cantik dari RRQ Kazu 2-1 kali ini. Dan next round kita melihat sudah ada granat yang coba untuk dilemparkan ke arah Tindir dan juga Abai. Belum berhasil menumbangkan siapapun. Sementara Yanbin terkena beberapa hit saja. Kehilangan beberapa HP, tidak berdampak terlalu fatal. Kali ini setup dari keduanya agak sedikit pasif. Mereka akan coba untuk menunggu informasi lebih valid dulu untuk melakukan pergerakan. Sementara Abai masih bersiap untuk menunggu kedatangan seorang Yanbin. Karena ini duelnya selalu terjadi antara Abai dan juga Yanbin. Dua orang depan daripada RRQ Kazu. Namun Yanbin juga cukup berhati-hati nampaknya. Sementara Abai akan coba untuk menarik mundur terlebih dahulu. Sembari Maal nyari-nyari info. Karena informan dari RRQ Kazu juga kan adalah seorang Maal. Belum ada lagi pergerakan yang akan dilakukan. Tapi harusnya sebentar lagi informasi akan coba untuk dicari. Nunggu zona gerak sih kayaknya ini keduanya ya. Karena di sini tuh terlalu banyak compound, banyak banget obstacle. Kita lihat udah ada tembakan yang sudah dibuka. Demon sudah mulai terlihat kali ini. Respon Glual masih cukup cepat. Kalau apa akan segera dilakukan oleh God of War. Hati-hati ada Dragon Priest juga kali ini cukup mengganggu. Yanbin di arah bawah terkena cukup banyak damage output Nashville. Satu orang tumbang Demon berhasil dapatkan oleh seorang Abai. Orang kedua pun tumbang. Dia tidak bisa memberikan perlawanan terlalu polos pergerakannya. Membuat RRQ Kazu cukup mudah. Bahkan tonnya kali ini hilang. Abai berkata banyak. Ending dilakukan dan 3-1 untuk RRQ Kazu. Lihat loh, dari pick off yang pertama sampai fightnya selesai, yang berkurang darahnya itu cuma Tindir doang. Itu pun berkurangnya dikit banget, nggak nyampe 30 itu darahnya berkurang tuh. Iya, iya. Benar-benar itu kayak keselibet angin doang gitu ya bahkan. Kayaknya fortnya aja dari Abai itu nggak kepake barusan. Nggak benar-benar ngasih heal karena nggak kena damage sama sekali. Seakan-akan God of War mereka nggak tahu dari mana orang yang nembak, bagaimana setup dari RRQ Kazu dan mereka akan menyerang ke arah sebelah mana. Mereka pun bingung. Sharp split yang dipakai pun udah benar-benar ketebak dan nggak bisa buat dipakai secara optimal. Makanya memang skill informan itu sangat penting. Sementara sekarang sebuah lemparan granat menuju ke bagian pertahanan dari God of War berhasil melukai seorang Thor. Abai kali ini akan bertahan terlebih dahulu, mundur ke arah belakang dan membuka Glual kembali. Belum ada yang tumbang, namun Thor kali ini harus melakukan reset. Abai membatalkan medical kitnya, namun mau mencari korban pertama dengan seorang Demon terkena bleeding out dari Rafael yang dimiliki oleh seorang Demon. Dan Dulce berhasil memberikan split blitz-nya dengan Alvaro dan juga granat yang bekerja sama. Satu orang berhasil diamankan di tangan seorang Tindir. Upaya penyelamatan sudah dilakukan di bagian defense airdrop. Namun Tindir masih bisa bertahan di bagian depan. Terbuka dan bahkan kembali. Dan bahkan selanjutnya ke arah satu poin di sana. Demon yang akan coba ditargetkan. Makanan Tindir membuat RRQ masih bisa memenangkan gamenya. MP5 chip 3 bos. Itu dia dari seorang Tindir. Bermain dengan cukup leluasa. Meskipun seorang Mahal harus ke arah B1 tadi ya sama Demon. Karena sebenarnya Mahal sama Demon itu udah sama-sama menyadari posisi satu sama lain. Cuman akhirnya pembalasan dilakukan oleh seorang Dir. Lihat begitu leluasannya Dir, ada bantuan dari granat Dulce lagi dan lagi. Mampu membukakan jalan bagi teman-temannya untuk mengharas masuk ke arah benteng pertahanan daripada God of War. Ton juga emang udah kehit cukup banyak di awal sih. Itu menjadi salah satu waktu yang cukup terbuang buat God of War juga. Next round kita akan melihat kali ini kedudukan 4-1 untuk kawan-kawan RRQ Kazu. Tinggal 2 round saja harusnya RRQ bisa membungkus game pertama kita. Lihat ada juga smoke kali ini menutup pandangan. Hati Abai di arah depan. Oke, masih ada 2 Glual yang cukup menghalangi pergerakan seorang Abai. Tapi awas, kali ini sudah terdengar juga ada Dagger Fist yang akan dikirimkan. Karena God of War masih coba untuk mencari celah dari God of War, juga belum bisa bergerak dengan cukup bebas. Ton, hati-hati terkena cukup banyak damage output. Mungkin HP-nya berkurangnya nggak begitu banyak, tapi ini akan menjadi masalah yang cukup besar tentunya untuk God of War. Abai masih bersiap. Tunggu momentum terlebih dahulu, membukakan jalan. Ini belum ada pembukanya nih. Harusnya kalau enggak granat Dulce itu mungkin dari Oscar yang dipakai harusnya ya. Tapi ini kondisinya juga terlalu luas, areanya masih terlalu blind spotnya terlalu banyak gitu buat teman-teman dari RRQ Kazu. Abai kena beberapa damage output, tapi masih bisa ditahan. Ada respon Glual, Rebelras ke arah belakang kali ini. Coba untuk ditahan. Ton sedang memasang satu granat, dilempar kemana? Ada siapa? Lihat Abai menyerang ke arah depan, tapi Mahal tumbang. Abai pun tumbang
menyusul kali ini. Ada miss calculated dari kawan-kawan RRQ Kazu. Dudes seorang diri saja coba untuk memberikan pressure, namun apakah agak sedikit sulit seorang diri Dudes. Dan akan menjadi poin kedua untuk God of Wolf. Ya, menurut aku terlalu cepat untuk seorang Abai tadi di menit-menit awal atau detik-detik awal untuk bisa masuk ke arah pertahanan dari God of Wolf, dan sementara itu tidak ada lanjutan serangan yang dilakukan oleh RRQ Kazu. Itu seakan-akan kayak RRQ-nya atau Abai-nya pengen buat menyelesaikan gamenya dengan cepat. Tapi setelah dia maju, tidak ada serangan apapun yang dilakukan oleh RRQ Kazu gitu loh. Pada akhirnya menunggu terlebih dahulu tembakan yang datang, dan di saat bersamaan pun Maal terkena sebuah headshot oleh seorang Demon di bagian atas, sehingga tidak ada following up dari damage jarak jauh. Dan sekarang Dragon Freeze sudah dikirimkan ke arah Ton dan juga Yanbin di sana. Sudah terluka, tracing step juga harusnya sudah diberikan oleh seorang Maal, dan oh my god, lagi dan lagi Maal kali ini sudah take down, tapi Eitindir tiba-tiba masuk dengan M590-nya. Memory Mist tentunya akan menyala, memberikan formasi, tapi Abai tumbang, tidak ada face di tubuhnya. Dudes, satu hit berhasil melukai seorang Yanbin. Itu ternyata di balik satu buah kontainer, dan Dudes saya tersisa sendirian saja melawan 3 pemain. Mundur ke arah belakang dengan menggunakan sebuah portal, dan akan mencari celah yang lain. Akan berusaha lagi berputar mengelabui para pemain dari God of Wolf untuk mencari lebih berani lagi. Sementara Dudes tidak diketahui oleh siapapun posisinya. Tidak ada Homer dari God of Wolf, tidak ada Koda, tidak ada clue, tidak ada informasi yang bisa dimaksimalkan oleh God of Wolf selain menunggu pergerakan dari seorang Dudes terbuka. Namun sepertinya satu buah keluar yang dibuka membuat kali ini posisi dari Dudes sudah diketahui oleh Dian dan juga seorang Demon. Bahkan sudah dibuka menghasilkan glue. Oh my god, Dudes masih bisa memberikan satu hit pertamanya, meskipun pada akhirnya harus tumbang. 4-3 sekarang kedudukannya. Aduh, round ketiga Maal ke pick off pertama ya. Itu yang akhirnya juga menjadi salah satu faktor RRQ ini nggak punya backup dari jarak yang cukup jauh untuk mereka arah God of Wolf itu sendiri. Kita lihat di sini Yanbin juga dengan cukup cepat, ada sedikit miscalculated tadi terjadi mungkin dari teman-teman RRQ Kazu ketika mereka coba untuk maju ke arah depan. Kembali lagi Casey kali ini benar-benar nyulitin banget teman-teman RRQ Kazu. Memang satu orang ngebawa Casey itu bisa berimpact cukup besar juga. Tapi round yang selanjutnya akan kita langsung saja mulai. Kedudukan 4-3 kali ini. Hati-hati Mal, jangan terpick off pertama, teman-teman mau membutuhkanmu. Tapi lihat, Eitindir terkena hit yang cukup parah. Harus melakukan upaya medikasi terlebih dahulu. Sementara Dudes, satu granat akan coba dimasak, dilempar ke arah depan. Apakah akan bisa melukai? Oh tidak, ternyata ada juga beberapa Dragon Freeze kali ini yang cukup mengganggu. Ke arah seorang Dudes, mundur terlebih dahulu, regroup akan dilakukan. 70 HP hilang, begitu ada seorang Yanbin kali ini. Sudah cukup sekarat nampaknya. Karena akan dilempar kembali, dan nice sekali dari seorang Abai berhasil menumbangkan seorang Dian. Kedudukan unggul namun pertukaran terjadi. Dudesnya juga harus berhasil knockdown. Upaya backstab yang cukup berhasil. Ton hilang, Yanbin menyusul. Demon akan menjadi orang terakhir kali ini menghadapi 3 player daripada RRQ. Demon masih bisa berkata banyak, tapi ditutup sudah oleh Eitindir. 5-3 kali ini menjadi match point untuk RRQ Kazu. Iya, nyicil damage-nya pinter banget dari para pemain RRQ, terlebih Abai di bagian depan. Pada akhirnya dengan sebuah Dragon Freeze yang dilemparkan langsung knock tuh, diledakan Dragon Freeze yang kedua tadi. Membuat pertahanan dari God of Wolf udah mulai kopong tadinya, jadi nggak bisa melakukan following up. Demon juga adanya di bagian bawah, nggak bisa ngelihat menuju ke arah Dudes, lebih tepatnya kelihatan karena kaca tapi nggak bisa ketembak. Jadi di saat Dudesnya memang kenok juga, tapi Abai juga dapetin satu sisi, itu nggak jadi satu masalah besar untuk RRQ karena bisa melakukan backup. Dan itu dia, firewall dikeluarkan, membuat kali ini Sharp Splitternya digunakan, tapi dia berhasil dijatuhkan. Kali ini terlalu jauh untuk di follow up. Namun Ton juga memberikan ledakan balasan. Abai dikirimkan untuk masuk ke arah depan dengan rebel rush-nya. Tembakan satu peluru, 2 peluru dibuka, peluru ketiga coba ditembakkan kembali ke arah satu pemain berhasil untuk dijatuhkan. Aman tentunya kali ini untuk RRQ Kazu. 2 pemain tersisa dari God of Wolf yang berada di bagian dalam. Kemenangan di depan mata, match point untuk RRQ kali ini. Eitindir sudah menerima informasi, sudah mulai melihat ke arah seorang Yanbin yang berada di bagian lantai 2, menunggu follow up dari teman-temannya. Dan tentunya harus lebih berhati-hati lagi untuk melakukan pergerakan
Dan ini akan menjadi satu sinyal bahaya untuk seorang Abai. Sudah terkena sebuah tembakan dan harus terjatuh. Ditukar dengan Extender dan juga Yanbin juga harus kembangkan Maal. Hati-hati Maal, satu peluru terakhir. Berhasil untuk claim kemenangan pertama untuk Ararki Kazu.